berbuat baik, bahkan menurut kita sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk pasangan kita. Namun ketika orang itu memang sudah didasari adanya rasa ketidaksukaan. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri atau wanita mulai mendua. Ini seperti apa ya? Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar di setiap harinya ya. Sayang kalau sampai ketinggalan kabar ya, karena tentunya kabar terupdate adalah kabar terpenting di hari itu ya. Lalu kira-kira apa saja sih ciri-ciri yang bisa diketahui ketika seorang istri atau bahkan suami mulai mendua? Nah, hal yang pertama adalah biasanya komunikasi memburuk atau bahkan sama sekali tidak efektif. Ya, jadi banyak hal-hal yang ketika dibicarakan justru menimbulkan permasalahan yang tidak terduga. Nah, biasanya ketika salah satu di antara dua memiliki selingkuhan ini biasanya komunikasi baik-baik saja awalnya. Namun beberapa menit kemudian biasanya mulai naik, ya. Mulai naik ke permasalahan-permasalahan yang bahkan sama sekali tidak seharusnya dibahas pada waktu itu ya. Namun biasanya apapun yang disampaikan ini yang ada hanyalah kesalahpahaman di masing-masing pihak. Ini komunikasi mulai memburuk. Ini adalah hal yang pertama harus Anda perhatikan, karena saya yakin ketika komunikasi baik, keluarga pun akan baik, karena itu adalah gambaran dari keseluruhan kepribadian seseorang sebetulnya. Lalu yang kedua, biasanya dia gampang iri dengan kesuksesan orang lain. Nah ini. Nah, sebetulnya kalau hanya sekedar iri dengan kesuksesan orang lain, walaupun sebetulnya sifat iri ini sangat-sangat tidak diperbolehkan ya. Ini masih batas mungkin ya, tidak begitu bermasalah. Namun ketika sudah iri, secara otomatis dia akan mendesak pasangannya. Ibaratnya dia secara tidak langsung sudah memberitahukan, itu loh, lihat tetangga kita baru kemarin sudah punya ini, punya itu. Nah, ini adalah hal yang harus betul-betul kita sadari, bahwa rezeki ini tentunya setiap pribadi memiliki perbedaan. Bahkan nasib rezeki ini berbeda, walaupun tentunya nasib di sini bisa dirubah ya, tergantung bagaimana kita ingin hidup lebih baik. Tentunya kita harus berusaha maksimal. Namun ketika sudah bicara tentang rezeki, ini beda. Setiap orang memiliki rezeki dan takaran yang berbeda, yang tidak mungkin disamakan dengan cara apapun ini. Lalu kemudian yang ketiga, banyak kritikan-kritikan yang berlebihan terhadap pasangan. Ya, sekalipun kita berbuat baik, bahkan menurut kita sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk pasangan kita. Namun ketika orang itu memang sudah didasari adanya rasa ketidaksukaan, maka kebaikan yang kita berikan ini akan tertutup oleh hal-hal yang memang dia tidak suka. Nah, ini. Jadi ketika seseorang sedang mendua, ini mulai suka dengan orang yang di luar sana, biasanya dia mulai tingkat ketidaksukaan terhadap pasangan ini meningkat ya, karena secara diam-diam dalam hatinya dia sudah merasa terjamin di belakang sana, padahal belum tentu. Ini ngerinya seperti itu ya. Lalu yang keempat, itu hal yang terpenting di sini, seseorang pada akhirnya akan merasakan keintiman yang berkurang atau bahkan hilang. Ini. Keintiman di sini adalah tentunya kita bicara seputar hubungan suami istri ya. Tentunya di sini sangat-sangat berbeda. Jadi ketika mungkin istri atau wanita sedang mendua, ini ketika diajak, ini membentak, bahkan bercerita tentang kekurangan-kekurangan hubungan seksual yang sudah dilakukan ya pada beberapa waktu sebelumnya ya. Walaupun sebetulnya kadang biasanya itu adalah sebuah makna yang memang tidak enak didengar ya. Jadi dalam ketika diajak hubungan suami istri ini, dia mengungkit ketidakpuasan di masa-masa sebelumnya.
Biasanya seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah terjadi timbulnya kasih sayang yang sangat tidak menentu. Jadi ketika dia sedang ada atau sedang memiliki keinginan terhadap pasangan, ia akan baik, dan baik, ya. Namun ketika apa yang dia inginkan sudah ia dapatkan, maka kasih sayangnya kembali ngedrop, kembali menurun. Nah, ini kan berarti memang kasih sayangnya ini bukan atas dasar dari hati, namun dari hadirnya dorongan sebuah keinginan, bagaimana dia berusaha untuk memberikan kasih sayang agar mendapatkan apa yang ia inginkan. Nah, cuman ini hanya pada situasi tertentu. Itu kan tidak adil, artinya keinginan si dia ingin selalu dipenuhi, namun ketika kita menginginkan kadang kurang diperhatikan. Lalu yang keenam adalah kurangnya rasa empati terhadap pasangan. Nah, jadi begini, sebagai seorang pasangan atau suami istri yang baik adalah ketika si suami merasakan sakit, istri juga bisa ikut merasakan, walaupun dia tidak mendapatkan hal yang sama, tapi dari sisi psikologis, dari sisi sosial, dari sisi kemanusiaan tentunya, ya, apalagi yang kenapa-napa itu adalah pasangan kita. Tentunya apa yang dia rasakan, ya, ini dia ikut merasakan. Jadi ibarat istri ini adalah bagian dari satu tubuh. Ketika satu dicubit, maka akan terasalah semuanya. Nah ini. Nah, lalu bagaimana ketika istri ini ternyata atau wanita ini sudah mulai mendua. Jadi dia cuek. Mau sakit, mau enggak, dia tidak mau. Tapi dia sibuk dengan perasaan dia sendiri. Ini bedanya, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.